Ini ada negara Belanda, 18 juta orang. Tiba-tiba ada satu titik, ini ada satu, ya ada satu orang Syria. Dia bikin ulah di Belanda, terus diusir. Wah, pergi sana sama 18 juta orang ini. Lalu satu orang Syria ini dia ngumpulkan teman-temannya orang Syria, dia bombardir ini Belanda, dia usir semua orang-orang kulit putih ya dari Belanda. Karena apa, saudara? Karena kamu mengusir saya bersekongkol. Yang diusir ini ada 18 juta, pendatangnya sekitar 4 juta, saudara. Maka ada 14 juta orang kulit putih diusir semua gara-gara ngusir satu Syria ini, saudara. Yang 14 juta diusir semua. Yang compong yang satu Syria ini atau 14 juta ini? Yang bersekongkol satu Syria ini atau 14 juta ini? Sama di kota Madinah waktu itu, saudara. 4.000 orang Yahudi diusir keluar dari Madinah, saudara. 4.000 orang Yahudi dikeluar gara-gara katanya sekongkol mau ngusir Muhammad. Anda mau cari gereja di Arab Saudi itu setengah mati susahnya. Cuma ada satu gereja Katolik itu. Ya, kadang nggak ada orang Kristen Pak di sana. Anjing juga nih, bangsa juga, karena dibunuh, diusir, saudara. Diusir. Ada orang Arab asli yang berani jadi Islam, pindah dari Islam ke Kristen, bisa dibunuh, saudara. Bisa dihukum gantung, saudara. Di Arab Saudi, ada orang Arab Saudi asli, pindah agama, Anda bisa digantung, saudara. Perkosaan berkelompok dihukum cambuk 200 kali, serta 6 bulan penjara. Dia dianggap bersalah karena berbicara kepada media tentang tindakan kecil yang dialaminya. Ya, dia diperkosa, di situ ia diperkosa 7 pria. Dia laporan, saudara ya, malah dicambuk, saudara. Hukuman cambuk diberikan 2000 kali, yang dicicil dalam aduh, saudara, 2000 kali dalam 2 tahun, 1 tahun 1000 kali cambuk, artinya 1 bulan 100 kali cambuk, saudara. Kasihan kali ya, saudara ya. Udah diperkosa, ya, dia diperkosa tak percaya, ya kan? Karena tadi ada ayatnya tadi, pembantu itu boleh ditiduri, saudara. Kalau dia lapor malah lapor polisi, malah di penjara, saudara, malah dicambuk. Puyeng, saudara ya. Sementara Arab Saudi berusaha meninggalkan Islam, Anda orang-orang Indonesia berusaha untuk menggunakan Islam. Saya nggak ngerti, saudara ya. Otakmu ada di mana? Otakmu ada di pantat semua nih, jangan-jangan nih orang-orang Islam di Indonesia nih yang pengen mendirikan khilafah. Saya yakin otakmu ada di pantat semua, saudara ya. Ini, saudara, pasangan berbeda kelamin datang menginap satu kamar, harus punya buku nikah. Sekarang kalau mereka lagi bepergian, lupa bawa buku nikah, saudara. Gimana ceritanya, saudara? Uangnya terbatas. Waduh, kasihan. Istrinya tidur di hotel, ditiduri sama laki-laki lain, si suaminya gelandang di emper, saudara. Nggak boleh sekamar. Loh, kalau bukan murimnya gimana? Kalau bukan murimnya, mereka udah tua, tanggung jawab sendiri-sendiri. Itu yang benar, saudara. Nah, Anda kalau kemana-mana kudu dikontrol apa-apa, saudara. Ya, buku nikah saja bisa dipalsu. Nggak mungkin di hotel dicek ini buku nikah palsu. Anda check in di hotel saja bisa pakai KTP palsu. Saudara tahu, selama saya di Indonesia, ya, saya kalau check in Garuda itu ya, pakainya KTP Joseph Paulusang, saudara. Ya, saya punya KTP, saya bikin KTP pakai Joseph Paulusang, saudara, pakai stiker, saudara ya. Nggak ditanya-tanyain, saudara. Saya kalau bikin selalu pakai Joseph Paulusang. Makanya orang tidak pernah tahu nama asli saya. Ya, kalau misalnya saya dipesankan tiket itu ya, saya bilang pakai nama Joseph Paulusang. Begitu check in, mau di manapun saya selalu pakai itu, kecuali kalau keluar negeri.
Ya kalau ke luar negeri saya beli tiket sendiri. Tapi kalau pelayanan di Indonesia saya selalu pakai nama Joseph Paulusan, KTP-nya itu saya bikin sendiri, tak print ya. Nggak pernah ditanya, saudara. Nah ini mau buku nikah. Aduh, saudara kebayang ya saudara. Jadi bagaimana wanita ini diperlakukan kayak asu, saudara ya. Lihat ya, dalam konferensi investasi internasional, investasi ya, pada Oktober 2017, MBS menganggap reformasi sosial dan budaya berlangsung sebagai tanda Saudi kembali menjadi negara yang terbuka. Emang dulu terbuka, saudara? Kami hanya kembali pada apa yang pernah kami ikuti dulu, Islam moderat yang terbuka untuk dunia dan semua agama, katanya. Sebentar, emang boleh orang Yahudi menginjakkan kakinya di Mekah, saudara? Setahu saya nggak boleh. Di Mekah Medina itu nggak boleh orang Yahudi ke Mekah sama Medina. Orang diusir, saudara. Ada 4.000 orang Yahudi diusir dari Medina. Ya, ketika Muhammad itu jadi tenggelam, peteng hilang, saudara ya. Ketika Muhammad kabur, lari terkencing-kencing, terbirit-birit dari Mekah, ya, ke Medina, dia minta suaka dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Setelah dia menjalankan profesinya, ya, maka nyalinya gede, saudara. Dia usir itu orang Yahudi dari Medina, saudara. Katanya itu karena ada orang Yahudi yang sekongkol. Masa sekongkol orang satu kota sekongkol, saudara? Berarti kan Muhammadnya yang tidak benar, saudara. Anda bayangin, ya, Anda ada orang dari Maroko, misalnya ada orang dari Arab lah, orang Maroko nanti saya bilang rasis lagi. Ada orang dari Syria, ya, datang ke Belanda. Lalu orang Syria ini dia kudeta, katanya karena seluruh orang Belanda hendak mengusir dia. Yang benar bagaimana, saudara? Anda kebayang enggak, saudara? Nah, ya nanti. Nah. Ini ada negara Belanda, 18 juta orang. Tiba-tiba ada satu titik, ini ada satu, ya ada satu orang Syria. Dia bikin ulah di Belanda, terus diusir. Wah, pergi sana sama 18 juta orang ini. Lalu satu orang Syria ini dia ngumpulkan teman-temannya orang Syria, dia bombardir ini Belanda, dia usir semua orang-orang kulit putih ya dari Belanda. Karena apa, saudara? Karena kamu mengusir saya bersekongkol. Yang diusir ini ada 18 juta, pendatangnya sekitar 4 juta, saudara. Maka ada 14 juta orang kulit putih. Diusir semua gara-gara ngusir satu Syria ini, saudara. Yang 14 juta diusir semua. Yang compong yang satu Syria ini atau 14 juta ini. Yang bersekongkol satu Syria ini atau 14 juta ini. Sama di kota Madinah waktu itu, saudara. 4.000 orang Yahudi diusir keluar dari Madinah, saudara. 4.000 orang Yahudi dikeluar gara-gara katanya sekongkol mau ngusir Muhammad. Katanya, kenapa Muhammad mengusir orang Yahudi dari Madinah? Karena katanya ada orang Yahudi sekongkol. Berapa orang? Ada itu berapa orang? Ada orang Yahudi itu berapa orang? 4.000. Ini compong apa? Muhammad satu orang, ya, melawan 4.000 orang. 4.000-nya diusir semua. Seluruh orang Yahudi di Madinah, 4.000 orang itu diusir semua, saudara, sama Muhammad. Nggak boleh masuk dibunuh, saudara. Kalau mau tinggal di situ kudu bayar mahal sekali. Bangsat, saudara. Ini orang bangsat sekali, saudara ya. Ditolong, begitu dia kuat, dia usir yang nolong dia. Ada orang kamu tolong di rumahmu, saudara. Tinggal di rumahmu, lalu kamu diusir dari rumahmu. Ya, ini bangsat, saudara. Kayak apa, saudara? Kayak burung kedasi, saudara, burung kedasi. Burung kedasi itu naruh telur, ya, naruh telurnya di sarang burung-burung lain. Nanti situ ada 4 atau 5 telur, saudara. Begitu mecah, nanti si kedasi ini mecah, maka telur-telur lain atau anak-anak burung yang lain pitiknya disingkirkan semua sama si kedasi. Maka si induk burung yang asli itu, yang bukan kedasi, ngasih makan kedasi setiap hari, anak-anaknya dia sendiri udah pada mati, dibunuh sama si kedasi ini, saudara. Itulah Muhammad.
Saudara kebayang, saudara? Ya, itulah logika yang ketiga, saudara, logika bangsat, saudara. Apakah benar Arab Saudi itu terbuka? Ya, benar nggak, saudara? Terbuka untuk dunia dan semua agama, saudara. Anda mau cari gereja di Arab Saudi itu setengah mati susahnya. Cuma ada satu gereja Katolik itu. Ya, kadang nggak ada orang Kristen Pak di sana. Anjing juga nih, bangsa juga. Karena dibunuh, diusir, saudara. Diusir. Ada orang Arab asli yang berani jadi Islam, pindah dari Islam ke Kristen, bisa dibunuh, saudara. Bisa dihukum gantung, saudara. Di Arab Saudi, ada orang Arab Saudi asli, pindah agama, Anda bisa digantung, saudara. Itu logika. Anda mau terima mau enggak, itu sudah terjadi di Arab Saudi. Itu kenyataan, itu memang begitu, saudara. Boleh percaya, boleh enggak, itu terjadi, saudara, di Arab Saudi. Sampai dengan hari ini. Di Iran juga sama. Makanya orang dituntut ke Jerman, saya baptis, kalau mereka mau baptis nggak mungkin sendirian. Ya pasti ajak rombongan, saudara. Supaya apa? Kalau mati-mati bareng. Kalau sampai keluarganya diapa-apain, ya keluarga dibongkar bareng fotonya nih, rame-rame. Jadi nggak ada yang berkhianat. Makanya mereka kalau dibaptis selalu mintanya rame-rame, saudara. Udah mati-mati bareng, udah. Saling melaporkan. Ya. Itu yang terjadi, saudara, ya. Ngeri ya, saudara, ya. Serem ya, saudara, ya. Selama ini hukum cambuk biasanya diperintahkan bagi para terpidana yang dinyatakan bersalah atas tindakan mulai dari seks di luar nikah, pelanggaran perdamaian hingga pembunuhan. Coba orang yang melakukan seks di luar nikah dihukum cambuk. Jangankan yang seks di luar nikah, saudara. Kalau ada pembantu, nah ini bentar ya. Jika tadi kan yang ketiga tadi kan, nah masukin dulu ya. Hukum yang ketiga. Burung kedasi mengusir orang yang tidak sepaham dengannya, yang tidak seiman dari kota. Ya, saudara, ya. Logika yang keempat, saudara. Meniduri pembantu. Boleh, saudara, di Arab Saudi. Anda kalau jadi TKW di Arab, ya, kalau Anda jadi TKW di Arab, berarti Anda selain menjual tenaga Anda untuk nyuci pakaian, nyuci piring, Anda jual apem, saudara. Selain Anda jual tenaga untuk nyuci piring sama nyuci baju, bersihin rumah, Anda juga disuruh jadi apem untuk apa, saudara? Cuti lembur, saudara. Oh, cuti kok lembur, Pak? Iya, Anda disuruh cuti lembur tiap hari, saudara. Selain Anda suruh apa, saudara? Suruh mencuci piring, mencuci pakaian, ya, bersihkan rumah. Ya, Anda disuruh cuti lembur. Apa itu cuti lembur, saudara? Cuci titit lempengkan burung, saudara, ya. Anda disuruh cuti lembur, kasihan, saudara, ya. Sudah siangnya capek-capek nyuci piring, rumahnya gede-gede lah gitu, ya. Nyuci pakaian, pakaiannya gede-gede, berat-berat itu daster semua kan, nggak yang laki-laki, perempuannya sekali pakai daster kan 3 rangkap, saudara. Anda kudu suruh nyuci, ya. Kadang-kadang nggak punya mesin cuci lagi itu, ya.
Anda disuruh membersihkan rumahnya segede-gede gitu, isinya pasir semua. Setiap jam itu pasir masuk, memang tempatnya padang pasir, ya. Anda sudah capeknya begitu, malamnya Anda masih cuti lembur, cuci titit, lempengan burung, saudara. Karena di dalam diizinkan, saudara, ya, di dalam berapa, saudara? IS 3 ayat 2, 3, saudara. Ayat berapa, saudara? IS 3 ayat 2 ya, ayat 5, ayat 2 atau 5, coba kita baca. IS 3, IS 23, IS 23 ayat ke-5 ya, saudara ya. IS 23 kita buka tadi ya. Islam agama universal tadi, saudara. Serem, saudara ya. Kalau mau tamat ini. Al-Mu'minun. Lihat ya. Kecuali orang itu menjaga kemaluannya, ya. Disuruh menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri mereka, istri-istri lebih dari satu, atau budak yang mereka miliki. Jadi boleh meniduri budak, saudara. Budak itu apa, saudara? Abdi. Abdi dalam. Ya kan? Abdi. Pembantu itu abdi itu. Pembantu di rumah itulah abdi. Ya. Pelayan-pelayan mereka. Ngeri ya, saudara ya. Suruh cuci titit ya. Budak-budaknya ini suruh cuti lembur, saudara. Cuci titit, lembengkan burung. Kasihan, saudara ya. Siangnya mereka kerja, malamnya suruh cuti lembur. Ya, kadang-kadang sampai kesakitan ya, saudara ya. Akhirnya pada kabur. Kabur, ditangkap, saudara, karena ada kontrak yang nggak boleh kabur. Ya, lalu kaburnya apa? Saya diperkosa. Oh, malah digebuki sisan, saudara. Anda ngomong diperkosa, berarti Anda berzina. Kalau ada laki-laki perempuan, ya, nah, coba lihat ya. Di Arab Saudi, kalau ada perempuan ketangkap, ya, TKW, nah, ini TKW Saudi. TKW Saudi diperkosa, tapi malah dihukum cambuk. Ya, lihat ya. Seorang wanita Saudi menjadi korban pemerkosaan berkelompok dihukum cambuk 200 kali, serta 6 bulan penjara. Dia dianggap bersalah karena berbicara kepada media tentang tindakan kecil yang dialaminya. Ya, dia diperkosa, di situ ia diperkosa 7 pria. Dia laporan, saudara ya, malah dicambuk, saudara. Ini orang Saudinya. Sekarang kita cari TKW-nya, saudara ya. Sebentar. Ini kalau ini kita lihat ya perbandingannya nih ya. Majikan pemerkosa. Seorang warga Malaysia pengusaha beras memperkosa pembantunya. Ya, namanya siapa? Seu Eng Aik. Wah, ini jelas kafir, saudara ya. Dihukum, saudara ya. Seu Eng Aik ini. Wah, mana nih? TKW tragis, TKW dilecehkan, diperkosa. TKW diperkosa.
Banyak TKW yang dipaksa menjadi budak seks, salah satunya terjadi di Juston, Penang, Malaysia. Seorang wanita dipaksa melayani ratusan pria selama 2 bulan. TKW Malang itu dipaksa menjadi budak seks oleh 2 warga negara Bangladesh. Jika menurut lagi, ini bentar ya, bukan, ini ada lagi. Nah ini tak terhitung jumlah TKW yang diperkosa hingga hamil, tapi nasib Nur benar-benar buruk. Dia diperkosa oleh keponakan majikannya saat bekerja di Jeddah, Arab Saudi ya. Setelah hamil dan ketahuan melahirkan anak, Nur dilaporkan pada aparat keamanan. Dia kemudian dipenjara di tahanan wanita Arwais Women Detention Center di Jeddah karena perbuatan asusila. Dia dikenai hukuman 2 tahun plus hukuman cambuk. Tak tanggung-tanggung hukuman cambuk diberikan 2.000 kali yang dicicil dalam aduh, saudara, 2.000 kali dalam 2 tahun, 1 tahun 1.000 kali cambuk, artinya 1 bulan 100 kali cambuk, saudara. Kasihan kali ya saudara ya, udah diperkosa, ya, dia diperkosa tak dipercaya, ya kan? Karena tadi ada ayatnya tadi, pembantu itu boleh ditiduri, saudara. Kalau dia lapor malah lapor polisi malah di penjara, saudara, malah dicambuk, ya kan? Ya nih ya, seorang TKW berinisial N bercerita dipaksa merangkak dan rantainya diikat seperti anjing tadi ya oleh istri majikannya. Hal ini dilakukan karena N tak sengaja memecahkan piring. Indonesia, majikan N adalah seorang aparat penegak hukum. Aduh, kasihan sekali ya saudara ya. Aduh, meninggal karena lari perkosa, siapa lagi nih? Nasib naas menimpa Nurul Kasanah bin Nasirin, 24 tahun. Dia meninggal saat melarikan diri karena hendak diperkosa oleh majikannya di Arab Saudi. Peristiwa ini terjadi bulan Desember 2011. Nurul yang berasal dari Kediri, bekerja di Aba, Jeddah, Arab Saudi. Dia loncat dari rumah majikannya yang bertingkat dengan seutas kawat tipis. Kawat terputus, Nurul jatuh, luka-luka bagian kepala membuat wanitanya tak bisa selamatkan. Nurul tewas seketika. Dia menjaga kehormatannya sampai meninggal. Ditelanjangi dan dilecehkan polisi Arab. Nasib tragis Arab semua nih saudara. Yang tadi yang satu di Malaysia, satu aja tadi ya. Nasib tragis menimpa TKW overstay di Arab Saudi sebelum dipulangkan bulan November. Seorang TKW berinisial U mengaku dipaksa melepas bajunya digeledah paksa oleh polisi di Bandara King Abdul Aziz. Memang yang memeriksa adalah polisi wanita, tapi perlakuan itu dinilai tak layak dilakukan. Para TKW hanya diperkenan menggunakan pakaian dalam. Tak jelas kenapa polisi Arab pemeriksa sedetail itu tak cukupkan dengan metal detektor. Kasihan saudara ya. Kasihan ya saudara ya. Itulah logikanya saudara ya. Nanti ya, diperkosa tadi ya, mana tadi. Di logika yang ketiga sudah ya, wah, 4 saudara ya tadi. Dalam IS 23 ayat 5 dan 6 ya saudara ya. Bahwa pembantu boleh ditiduri, diperkosa. Kalau dalam Alkitab nggak boleh ya saudara ya. Kalau ada seorang pembantu dijadikan istri, ya dia harus jadi istri, harus dapat warisan, harus diperlakukan dengan semestinya saudara. Nggak boleh cuma diperkosa itu nggak boleh saudara. Ya kalau ada seorang budak mau ditiduri, dia harus dinikah dulu saudara ya. Seorang budak antara. Apabila engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok sehingga hatimu mengingini dia, dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka engkau harus membawa dia ke dalam rumahmu. Jadi nggak boleh cuma ditidurin, harus jadikan istrimu. Ya, walaupun dia tawanan, dia budak, ya,
Harus diperlakukan dengan selayaknya, saudara. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, meninggalkan dipakainya pada waktu tawan, tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapaknya sebulan lamanya. Sesudah demikian bolehlah engkau menghampiri ya, nidurin dia, tapi harus menjadi suaminya. Supaya apa? Sehingga ia menjadi istrimu. Ya, lihat. Kalau kamu tidak suka lagi, ya artinya diceraikan, maka kamu harus membiarkan dia pergi. Tidak boleh engkau menjual. Jadi bukan budak, saudara. Jadi kayak orang cerai, suami istri cerai. Tidak boleh dijual, menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak. Sebab engkau telah memaksa dia jadi istri. Jadi kamu nggak boleh jadikan dia budak. Nggak boleh jadi budak lagi, saudara. Kalau kamu mau niduri dia harus jadi istri kamu. Ya, karena di dalam hukum Yahudi, itu tetap namanya berzina walaupun dia budakmu, saudara. Jadi kamu harus memperistri dia. Setelah memperistri dia, kalau kamu nggak suka, kamu boleh cerai, tapi tidak boleh sebagai budak. Dia harus orang merdeka, sama seperti suami istri. Ya, beda banget ya tadi ya, sama Anisah tadi, sama Al-Muhaimin tadi, Al-Muhaimin apa tadi, saudara? Sama surat ini tadi ya. Apa tadi surat apa ini? Al-Muminun tadi ya. Istri-istri dan budak boleh pembantu rumah tangga boleh ditiduri. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda belum nyadar sampai sekarang, saudara? Apakah Anda masih ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia? Karepmu, saudara. Puyeng, saudara ya. Sementara Arab Saudi berusaha meninggalkan Islam, Anda orang-orang Indonesia berusaha untuk menggunakan Islam. Saya nggak ngerti, saudara ya. Otakmu ada di mana? Otakmu ada di pantat semua nih, jangan-jangan nih orang-orang Islam di Indonesia nih yang pengen mendirikan khilafah. Saya yakin otakmu ada di pantat semua, saudara ya. Luar biasa. Udah gantian.